Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ria Armando, calon guru penggerak angkatan 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan coaching alur tirta bersama rekan saya, Ibu Femi Rusmianti, MPD. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee menurut Kren tahun 1999. Sedangkan menurut Whitmore tahun 2003, coaching didefinisikan sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Sejalan dengan pendapat para ahli tersebut, International Coach Federation atau ICF mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Sementara Tirta dikembangkan dari satu model coaching yang dikenal sangat luas dan telah diaplikasikan, yaitu GROW. Model GROW adalah kepanjangan dari Goal, Reality, Option, dan Will. Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka melalui model Tirta. Guru diharapkan dapat melakukan praktek coaching ini baik di komunitas sekolah ataupun di komunitas yang lebih luas dengan mudah. Kemudian Tirta adalah kepanjangan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari segi bahasa, Tirta berarti air yang mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensi. Selamat siang, Bu. Selamat Apa siang. Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Iya, Pak Rio. Selamat siang. Ada apa, Pak Rio? Kelihatannya Pak Rio murung. Bagaimana? Ada yang saya bisa bantu? Mohon maaf, Bu. Saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Ih, enggak apa-apa, Pak Rio. Silahkan saja. Begini, Bu. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apa Ibu Femi bisa bantu saya? Dengan senang hati, Pak Rio. Kira-kira apa yang saya bisa bantu untuk Pak Rio? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi, Bu, atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa, Pak Rio? Coba Pak Rio ceritakan. Mungkin saya bisa bantu Pak Rio. Ibu ingat atau tidak, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas, Bu. Bagaimana bisa, Pak Rio? Lalu, apa yang membuat Pak Rio mendapat teguran dari pengawas? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius bagaimana? Pengawas mengkritik saya tentang proses mengajar saya, Bu. Proses mengajar yang bagaimana yang Pak Rio lakukan? Atau sampai dikritik oleh Bapak pengawas itu? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks, Bu. Hmm. Jadi, masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya dulu Pak Rio. Selama ini, apa yang Pak Rio lakukan di dalam proses belajar mengajar itu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber.
Bisa dari buku referensi, perpustakaan. Yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Pak Pengawas itu, Bu. Oh, mengapa Pak Rio tidak menggunakan buku teks? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan saya pun mengacu pada kurikulum dalam mengajar, Bu. Sebenarnya itu sudah bagus yang Pak Rio lakukan. Bagaimana hasilnya saat Pak Rio mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter anak itu berbeda-beda dan belajarnya pun berbeda-beda, Pak Rio. Betul juga ya, Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, Bu? Selama ini ada beberapa siswa yang ya hasilnya kurang maksimal. Itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks itu juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu ya. Setelah Pak Rio bercerita, bagaimana perasaan sekarang? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya jadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai sih, Bu. Lalu, apa yang membuat Pak Rio merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya, kepada kepala sekolah kita, jadi saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari buat saya, Bu. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Pak Rio merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi Pak Rio, karena Pak Rio tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Ketika pengawas memperingatkan Bapak untuk memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas itu merasa tersinggung Pak Rio. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah tidak ya, Bu ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Pak Rio bisa merefleksi dan mempersiapkan diri jika ditegur nanti oleh kepala sekolah. Jadi Pak Rio harus menjelaskannya yang sebenarnya, sehingga Pak Rio tidak akan merasa bersalah lagi. Mudah-mudahan ya, Bu ya, saya nggak dipanggil sama Pak Kepala Sekolah. Lalu, apakah ada hal yang lain akan dilakukan Pak Rio? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi sama saya, Bu. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Rio selanjutnya? Saya akan menemui pengawas dulu dan saya akan minta maaf sama pengawas karena saat itu kan saya berargumen tidak menerima masukannya sehingga beliau menjadi tersinggung. Kemudian ya sebagai bahan perbaikan refleksi saya pun saya akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar
dan ya mungkin meminta saran juga kepada Pak Pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik kepada murid. Bagus, itu langkah yang baik yang dilakukan oleh Paryo. Saya 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 setuju dengan Paryo. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah. Syukurlah Paryo sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Paryo rencanakan tadi, apa yang membuat Paryo selanjutnya untuk kedepannya? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum tentunya. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak Pengawas tentang penggunaan teks sebagai sumber belajar, Bu. Paryo, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Paryo untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang lain, yang serumpun ataupun guru kelas yang lain. Jadi kami bisa sharing dan bisa sama-sama untuk saling mengingatkan. Itu ide baik ya, bagus sekali Paryo. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja sama dengan suasana hati yang menyenangkan. Ya. Amin. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya, sudah mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Paryo. Maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa untuk memeriksa tugas mereka dan saya pamit ke ruangan saya ya Bu ya. Terima kasih. Iya, mangga Paryo, silakan. Terima kasih ya Bu ya. Salam sehat, Iya. dan salam buat keluarga Ibu. Amin, sama-sama Paryo.